Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya membantu saya membuat video tentang rencana tindak lanjut merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi ini nanti tentang pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa SD Negeri 2 Talorejo. Untuk kelanjutannya nanti akan dibahas ke belakang. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif dan partisipatif, SD Negeri 2 Talorejo membentuk komunitas belajar sekolah bernama Merdeka. Melalui KBS Merdeka ini berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berpusat pada peserta didik dari analisis kegiatan peserta didik dan melalui pemetaan aset sekolah yang akan merancang sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Yang dimaksud komunitas belajar itu antara guru satu dengan guru yang lain itu berpartisipasi, saling kolaborasi. Itu namanya komunitas, bisa saling membantu. Contoh, olahraga sama guru kelas, saling kolaborasi, saling komunikasi tentang permasalahan apa saja. Atau guru agama sama guru kelas sama guru TCK, guru kelas 1 sama guru kelas 2. Itu namanya komunitas belajar. Lanjut Mas. Tujuan proyek ini, siswa dapat memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Dan yang kedua, siswa dapat merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah. Melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu memanfaatkan alat di sekitar produk yang dibuat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Langkah-langkahnya: perencanaan mengidentifikasi masalah ketidak adanya alat ajar. Kenapa kok harus memanfaatkan hal-hal seperti ini? Karena sarana prasarana hampir di semua lembaga itu kurang lengkap. Jadi yang harus kreatifnya guru masing-masing, apalagi guru mata pelajaran. Penelitian dari aset yang ada bagaimana cara menemukan solusi dari masalah tersebut. Mengembangkan solusi berdasarkan pengujian. Implementasi membuat alat ajar berdasarkan solusi yang ada. Refleksinya menilai hasil akhir untuk kemajuan pembelajaran peserta didik. Hasil yang diharapkan nanti, siswa mampu memahami pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan. Siswa mampu membuat alat modifikasi dari bahan bekas untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan alat modifikasi tersebut untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang terakhir, siswa mampu merancang dan menyajikan rencana kegiatan fisik sederhana yang bisa dilakukan di rumah atau di sekolah. Contoh hasil proyeknya seperti ini. Di situ ada gambar botol bekas. Botol bekas nanti bisa dibuat terus di situ ada paralon sama sambungannya paralon, ada T sama ada F. Itu nanti bisa dibuat untuk lari bawah. Terus di situ ada lagi botol bekas bisa dibuat yang seperti di gambar itulah. Apa itu Pak?
Ya itu loh, ada tutupnya itu loh, itu untuk apa? Manfaatnya itu loh, yang ada talinya itu loh. Bisa untuk senam jari. Senam jari. Itu terbuat dari apa, Pak? Botol. Botol apa maksudnya, Pak? Botol obat. Ya, bisa diisi pasir. Ini loh. Ya caranya, Pak. Caranya untuk supaya anak itu aktif lah. Bagaimana caranya menggunakannya? Cara membuat. Ya, cara pertama kan harus membuat itu bagaimana? Kita mengumpulkan Pertama tetap harus ada barang bekasnya. Ya. Lalu ada pasir sama ada tali. Nanti botol bekasnya itu diisi pasir. Kalau tidak salah bisa dikasih semen pasir diaduk, nanti kan keras nanti bisa dibuat. Buat itu jari atau pakai Kira-kira kena aja. Pakai jari atau pakai tangan? Berarti itu semua bisa ya, Pak ya? Bisa. Untuk kaki bisa. Untuk jari bisa. Untuk tangan bisa. Berarti itu botolnya kecil kalau pakai jari. Kecil, ya. Kalau pakai tangan itu seharusnya ya bukan seperti itu. Kalau tangan itu berarti yang double itu. Iya. Jadi itu paling nggak salah itu 5 mg kalau nggak salah botolnya itu. Yang penting beratnya tidak sampai. Kira-kira kuat gak jari ini ngangkat satu? Makanya itu udah sampai. Kan nggak kuat kok. Nah. Terus di situ ada ban. Ban itu untuk apa? Bisa untuk Iya, bisa itu untuk apa? pelindung kaki. Bisa untuk Gunanya pelindung kaki. Contoh. Contohnya apa? Ketika main bola. Oh gitu. Duh, paling bagus kan kalau main bola itu pakai sepatu bola, Pak. Pakai sepatu bola. Bisa. Terus garisnya juga yang mesti gue pelindung. Kan ada videonya. Itu ada sendiri. Itulah mengapa Kita harus. karena tidak adanya alat tersebut, kita harus kreatif. Kira-kira alat apa yang bisa kita manfaatkan untuk mengganti alat tersebut? Saya tanya, Pak ya. Yeah. Itu kan memakai ban, ya kan? Yeah. Untuk perlindungan main sepak bola. Yeah. Otomatis anak ini nanti kan bisa keberatan, Pak. Terus bagaimana solusinya? Kan kita bisa memprediksi kira-kira abote neng sikil itu berapa kilo. Itu ban apa yang saya maksud itu ban mobil apa ban sepeda motor atau ban sepeda mobil? Adanya kalau untuk pelindung kaki ban motor saja sudah cukup. Kalau ban mobil nanti kebesaran. Kalau ban mobil lah untuk perut. Iya. Kemarin kecil perut. Untuk lampu renang bisa. Terus di sini ada lagi apa itu? Itu kalau nggak salah itu pakai karet. Karet. Untuk Ya. motor kecil apa itu? Melangsingkan tes. Tes untuk apa ya? Kalau nggak salah apa ya? Untuk membesarkan main body. Untuk melangsingkan tim. Iya. Main body. My body itu apa? Itulah pokoknya Pak, kalau nggak salah loh ya. Terus cara penggunaannya itu kalau nggak salah ke bawah ke atas gitu ya Pak. Apanya yang bawah atas? Cara pemakaiannya ditarik apa ke bawah terus kan ada tuh Pak yang disenam-senam itu. Contoh sini. Yuk Pak, Bapak tuh yang memberi contoh. Misalnya saja tetap terus ada lagi itu bahan bekas tali sama botol sama paralon itu bisa dibuat untuk lompat tali
terus lagi siapa saja yang dilibatkan yaitu peserta didik kelas 5 dan 6. Kegiatan ini sebagai co-kurikuler untuk memperkuat intrakurikuler. Kapan dan berapa lama? Apa itu ya Pak? Kurikuler itu apa Pak? Co-kurikuler itu gini, kan ada ekstrakurikuler, ada co-kurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu jam mengajar dalam segi tambahan. Kalau co-kurikuler itu yang masuk di dalam pembelajaran. Kalau ekstrakurikuler itu pendalaman. Kalau intrakurikuler Pak? Memperkuat intrakurikuler itu ya kan memperkuat intrakurikuler itu intranya itu loh Pak. sama saja dengan inti dari pembelajaran. Intinya co-kurikuler dan intrakurikuler itu yang masuk di dalam tujuan pembelajaran yang ada tujuan apa itu ya? Tujuan supaya aman. Iya. Kapan dan berapa lama waktu pelaksanaan pembuatan alat ini diperlukan waktu kurang lebih 4 minggu, berarti 1 bulan. 1 bulan. Keterhubungan dari pemanfaatan aset yang ada seperti aset manusia, guru, siswa, orang tua, aset sosial, komunitas belajar sekolah, aset politik, kebijakan kepala sekolah dan guru di SD Negeri Boronrejo semua berkolaborasi dengan program ini untuk terlaksananya program pemanfaatan barang bekas untuk peningkatan kebugaran jasmani siswa. Jadi semua guru maupun guru agama maupun guru kelas nanti semuanya akan terlibat. Itu yang dinamakan komunitas atau kolaborasi. Oh begitu ya Pak ya. Baru tahu Pak saya. Kapasitas yang dimiliki, kapasitas fisik sekolah mempunyai halaman yang cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk menggunakan alat modifikasi yang sudah dibuat untuk latihan kebugaran jasmani. Kalau untuk halaman sekolah kan sudah memadai, sudah luas, tergantung prakteknya nanti. Sumber daya manusia merupakan aset yang bisa berpikir lebih untuk terlaksananya program yang mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Aset based thinking. Aset itu kan terdiri dari satu aset manusia. Aset itu ada aset lingkungan, ada aset finansial, ada aset lingkungan, apalagi ada 7 pokoknya. Basic thinking itu pola pikir yang ke depan, pola pikir yang jauh gitu. Jadi kita didukung dengan aset lingkungan, aset sumber daya manusia, finansial dan lain sebagainya itu dengan pola pikir yang jauh, pola pikir yang positif agar ketercapaian tujuan pembelajaran itu terlaksana. Peserta didik mampu bekerja sama karena mereka salah satu aset yang berperan sebagai student agency. Jadi peserta didik harus bisa kolaborasi, saling mendukung. Waktu evaluasi akan dilaksanakan setelah kegiatan terlaksana. Tekniknya evaluasi dilakukan terhadap peserta didik dan anggota KBS terlibat melalui angket.
Evaluasi dilakukan untuk melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Tantangan yang dihadapi dari hasil investigasi yang dilakukan serta keterhubungan dengan pemanfaatan pemetaan aset sekolah perlu dirancang dan dilakukan sebuah pembelajaran berbasis proyek sebagai pemecahan masalah. Adapun tantangan yang nyata adalah merancang perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis untuk bisa menjadi langkah pemandu peserta didik menyelesaikan proyeknya. Dah, itu intinya kolaborasi dan kolaborasi. Berarti gini, intinya itu kita semua dewan guru berkolaborasi dengan guru mapel, gitu ya Pak? Intinya semua guru membentuk namanya komunitas belajar. Komunitas belajar itu berarti ya kita saling membantu ya Pak?